Abe ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Menjelang Idul Adha, kita sebagai umat muslim disarankan untuk menjalankan puasa Arafah. Nah, salah satu keutamaan puasa Arafah adalah menghapuskannya dosa selama 1 tahun dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang Lebaran Idul Adha. Kata Abi, hari raya umat Islam itu ada 2. Pertama, hari raya Idul Fitri. Kedua, hari raya Idul Adha. Kata Abi, kita perbanyak ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Abi bilang supaya banyak-banyak baca takbir, tahlil, dan tahmid. Kapan aja Ubay ingat, Ubay baca deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanggal 9 Dzulhijjah, Ubay diajak puasa sama Umi. Namanya puasa Arafah. Kata Umi, puasa ini bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ubay makan sahur dulu ya teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah, Ubay berhasil puasa Arafah. Bismillah. Ubay baca doa buka puasa dulu ya teman-teman. Doanya sama seperti doa buka puasa saat puasa Ramadan ya. Zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat, insyaallah. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah besok Lebaran. Ubay jadi tambah semangat nih. Lebaran, Lebaran, senangnya Ubay mau Lebaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Lebaran teman-teman. Ubay baru aja pulang dari sholat Aid. Ubay rasanya semangat banget nih, mau ke tempat kurban. Biasanya di kampung Ubay ada gotong royong saat menyembelih hewan kurban. Bapak-bapak kerjasama potong-potong daging. Ibu-ibu masak sebagian daging kurban untuk dimakan bersama-sama. Kata Abi, ada tukang jagal yang membantu menyembelih kambing dan sapi.
Tapi ada juga bapak-bapak yang menyembelih kambing kurbannya sendiri. Ubay lihat Abi menyembelih kambing kurban sendiri. Waktu menyembelih, Abi baca Bismillah, Allahu Akbar. Wih, Masya Allah, Abi gagah sekali. Mudah-mudahan kalau besar nanti, Ubay juga bisa menyembelih kambing sendiri. Amin. Setelah disembelih, bapak-bapak bekerja sama memotong-motong daging kambing dan membagi-bagikan ke seluruh warga. Alhamdulillah, semua orang jadi bisa menikmati makan daging. Ada juga daging yang dimasak ibu-ibu supaya bisa dinikmati bersama. Ubay ikutan makan juga dong sama teman-teman. Enaknya. Alhamdulillah. Sehari setelah Lebaran, Ubay main ke tempat Bibi Ubay. Di sana, Paman Ibrahim baru saja menyembelih kambing. Kata Abi, umat Islam boleh berkurban dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Ubay juga sempat ngobrol sama kakek dan nenek yang sedang naik haji. Alhamdulillah, kakek dan nenek terlihat sehat dan bahagia. Ubay jadi ikut bahagia. Ubay juga mau dong naik haji. Ya Allah, mudahkanlah Ubay, Umi, Abi, dan umat muslim dimanapun untuk bisa naik haji. Amin. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita Lebaran Idul Adha dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di Padang Arafah.
anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang keutamaan puasa Arafah dan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kisah Nabi Ibrahim adalah yang pertama, kita harus mengutamakan perintah Allah dibandingkan perintah yang lainnya, serta kita harus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang taat akan perintah Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.